Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 promosi kesehatan akan memaparkan materi tentang dispepsia kepada AA kos-kosan di daerah Serang. Perkenalkan, saya Eri Govin, kemudian rekan saya sebelah kiri Dinsi Ayu Sapitri. Saya Desi Tiara Madonna. Perkenalkan, nama saya Anang Ma'ruf. Nama saya Cecep Fahrul Rozi. Langsung saja untuk pemaparan materi akan disampaikan oleh rekan-rekan saya di belakang ini. Ada Budia, yang pertama silakan Budia. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu dispepsia. Jadi dispepsia itu merupakan gangguan yang terjadi di daerah perut bagian tengah. Gangguan ini biasa muncul sekumpulan gejala berupa rasa nyeri pada ulu hati, kembung, mual, dan muntah, dan sebagainya. Nyeri ini dapat hilang timbul, tetapi biasanya terjadi secara terus-menerus. Nah, adapun penyebabnya yaitu oleh gaya hidup yang kurang teratur ya, cenderung badan kurang sehat, dan selain itu dispepsia juga bisa dikaitkan dengan infeksi atau kondisi pencernaan dan kelebihan asam lambung. Dan asam lambung juga bisa memecah mukosa sehingga menyebabkan iritasi dan pembengkakan, di mana hal ini memicu rasa tidak nyaman pada sistem pencernaan. Selanjutnya di sini ada penyebab lainnya. Penyebab lainnya itu yang pertama adanya suatu gastroenteral atau hernia sehingga terjadi refleks atau naiknya organ lambung ke rongga dada. Lalu selanjutnya ada gangguan yang mempengaruhi gerakan makanan di usus seperti dan usus. Lalu yang ketiga ada ulkus lambung atau ulkus duodenum. Yang keempat ada ketidakmampuan mencerna usus dan makanan berbahan susu. Lalu yang keenam ada nyeri konflik pada kelenjar empedu atau inflamasi di kelenjar empedu. Selanjutnya ada kecemasan atau depresi, lalu efek samping kafein, alkohol atau obat-obatan. Contohnya obat yang dapat menyebabkan dispepsia adalah apsirin dan asam mefenamat. Lalu selanjutnya kanker lambung. Selanjutnya Baik, adapun gejala yang dirasakan itu nyeri dan rasa panas di daerah ulu hati, rasa penuh di perut bagian atas, rasa panas di daerah dada, kembung, mual dan muntah atau sering bersendawa. Cukup. baik. Mungkin kesimpulannya ya, dispepsia dari pengertiannya dulu. Udah pada tahu belum sih dispepsia? Semua belum ya. Dispepsia itu adalah infeksi saluran pencernaan, khususnya di daerah lambung. Jadi kalau kita masyarakat awam biasanya menyebutnya dengan sakit mah. Gitu. Sakit mah. Penyebabnya itu bisa karena dari pola makan yang kurang baik. Gitu. Yang harusnya makan 3 kali sehari atau makannya bisa nggak teratur gitu, itu bisa menyebabkan dispepsia. Salah satu penyebab dari dispepsia itu adalah pola makan yang tidak teratur. Ada juga dari kebiasaan, biasanya kebiasaannya merokok, mengkonsumsi kafein berlebihan, alkohol, itu bisa jadi pemicu atau penyebab terjadinya dispepsia juga. Kemudian tanda gejalanya yang sering muncul biasanya yang paling khas itu ada perasaan nyeri di daerah ulu hati ya, bagian sini ya. Biasa kalau kita ngerasa nyeri di bagian ulu hati itu adalah tanda gejala dispepsia itu tadi. Ada juga tanda gejala yang lain, bisa sampai demam. Kalau yang sudah parah bisa sampai demam berhari-hari, sampai muntah-muntah, mual, merasa mual, muntah, badannya lemes, itu bisa terjadi. Adapun penanganan yang pertama kita lakukan kalau sudah merasa nyeri di bagian ulu hati, yang pasti segera datang ke fasilitas kesehatan.
atau sebelum itu kita bisa mengkonsumsi atau mencegah dulu ya, sebelum melakukan pengobatan kita mencegah dulu agar tidak terjadi dispepsia dengan cara makan teratur, ya, istirahat cukup, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol ya, tidak merokok. Mungkin semua pasti pada ngerokok di sini. Jadi adalah pagi-pagi itu suka ngerasa mual, perut agak sakit-sakit, nah itu biasanya dari kebiasaan merokok tuh. Itu agak dikurangi karena dispepsia ini penyakit yang cukup banyak terjadi apalagi di rumah sakit ya. Beberapa orang mungkin kalangan anak muda tuh banyak sekali mengalami penyakit dispepsia ini. Nah, itu untuk apa tadi? Penanganannya dengan makan teratur, istirahat cukup, kemudian tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, kafein juga dikurangi kalau bisa ya, sama olahraga juga bagus untuk metabolisme ya. Mungkin itu rangkuman dari saya. Kalau ada pertanyaan dari AA, mangga dipersilahkan. Apa sih dispepsia? Santai aja, silahkan di ini dulu, diamati dulu. Tadi pengertiannya tadi udah ya. Pengertiannya gimana tadi? Dispepsia. Kalau sebelum bertanya saya tanya dulu deh. Dispepsia tadi seperti yang saya jelaskan tadi. Tahu nggak dispepsia itu apa? Biasa kita sering sebut dengan sakit mah ya. Biasanya penyebabnya gara-gara merokok, makan tidak teratur, konsumsi kafein berlebihan, ya itu bisa menjadi penyebab dispepsia. Minum alkohol, betul, dikurang-kurangin tuh minum alkohol yang gambar orang tua itu ya. makan seblak ya. Seblak bisa jadi karena makanan yang mengandung pedas itu menjadi pemicu juga tuh. Minum kopi pagi, Betul, itu kalau dari penyebab. Kalau tanda gejalanya mual, betul. nyeri ulu hati, Nyeri ulu hati, sedap. Bisa sampai muntah juga kalau sudah terlalu parah. Dispepsianya bisa sampai mual dan muntah itu terjadi. Ada lagi yang terakhir, demam, bisa sampai demam, bisa terjadi demam juga di dispepsia ya. Terus kalau untuk penanganannya udah pada tahu belum? Udah Gimana? Coba. minum obat dari apotek terlebih dahulu. Iya betul. saya suka minum Milanta. Iya. Milanta. Iya. Betul. Kayaknya udah pada ini sih, udah pada sering mengalami. Iya, karena kita juga kadang-kadang bahkan penjulurnya juga kadang-kadang mengalami hal yang sama karena dispepsia itu hampir dialami oleh seluruh kalangan, apalagi AA yang notabene kos ya. Makannya pasti agak tidak teratur gitu, terus aktivitas begadangnya cukup sering, merokoknya juga padat. Jadi makanya kami datang ke sini ingin berbagi istilah sedikit ilmu lah ya dengan AA semua. Mudah-mudahan dengan adanya kami ke sini AA semua bisa tahu nih minimal apa sih dispepsia gitu, gimana sih cara menanganinya atau tanda gejalanya seperti apa sih. Kalau dilihat dari penjelasan tadi AA ya, kalau dilihat dari saya bertanya dan AA bisa menjelaskan, kayaknya udah cukup penyuluhan kita Pak Binang dan Pak Cecep ya, Budaya. Ada lagi mungkin yang mau ditambahkan dari AA, silahkan. Ada yang mau ditambahkan? Cukup ya? Cukup nggak teman-teman? Mungkin cukup ya. Atau mau menjelaskan lebih detail lagi, mangga silahkan. Sebelumnya di sini ada yang pernah mengalami gejala hal seperti itu? Saya Sering iya. atau kalau udah makan seblak itu sakit bro. Ya. Iya. ada cara Oh penanganan iya. Saya ya? kalau udah minum kopi gue jadi sakit. Ya udah. Ganti berarti kopinya. Iya. Tiga cocok Coba, sama Bang. gula ya. Kenapa aku Iya. coba? Terus mau tanya nih, saya kan perokok nih. Hmm. Ya. Kalau saya ngerokok mentol itu ya, yang ada mint, suka sakit perut itu. Nah, Pengen BAB. Kenapa itu? ada yang mau menjelaskan? Mangga. Ya. Karena
Baca saya ini ya, Ah. saya tidak merokok, coba dijelaskan Nggak Pak Cecep yang Sama yang merokok. merokok. Alhamdulillah sudah berhenti merokoknya. Coba. Ada teman-teman mau menjelaskan kenapa rokok bisa membuat perasaan mual? Ada mual nggak biasanya? Mual mah enggak, cuma pengen BAB. Pengen BAB? Iya. Siap. Sebelum ngerokoknya itu ada yang dimakan tuh apa? Sebelum merokok makan Sebelum seblak rokok. dulu ya. Enggak, kalau bukan rokok mentol itu enggak mau BAB, kalau rokok mentol itu BAB terus. Pengen BAB. Itu kenapa itu? Itu emang yang BAB benernya pada intinya mah. Tapi begini, sesuai dengan literatur ya, karena tadi disebutkan bahwa merokok juga menjadi penyebab daripada dispepsia ini. Jadi dispepsia itu memang awalnya gas lambung yang meningkat, jadi menyebabkan perasaan mual dan kadang-kadang bisa sampai muntah, atau mungkin bisa sampai dengan ke saluran pencernaan yang paling bawah juga, bisa menyebabkan perasaan ingin BAB. Kadang-kadang BAB-nya juga mencret, apalagi yang dikonsumsi adalah makanan-makanan yang pedas, ngerokok. Nah kan kebiasaan biasanya seperti itu ya. Enak itu, nikmat. Memang, tapi ternyata lambung meresponnya berbeda. Iya. Jadi itu yang apa istilahnya, apa yang kita konsumsi apa yang kita keluarkan adalah apa yang kita konsumsi sebelumnya gitu. Jadi kalau kita makannya pedas dulu, konsumsinya rokok, tambah lagi kopi, sudah pasti penyakit dispepsia menyertai semua. Tapi bisa dicegah dengan cara yaitu tadi mengurangi konsumsi rokoknya, kafeinnya, istirahatnya cukup, banyak minum air putih, juga berolahraga gitu. Itu sih ya. Ada lagi nggak guys? Ayo ngobrol aja nih mas, santai, jangan terlalu tegang. Ya, ada yang ditanyakan lagi kan? Ada nggak? Silahkan tanyakan sama Pak Anak. Kayaknya sudah cukup. Cukup ya. Kita Jadi juga sudah cukup mengerti gitu. alhamdulillah Yang disampaikan oleh bapak-bapak dan ibu. Iya, ternyata nama lain emah itu dispepsia. 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 Kalau orang awam kan nggak tahu kalau Iya, dispepsia itu taunya mah aja ya. mah ya, tahunya mah aja. Nah, Jadi sekarang udah pada tahu ya. Iya. Mudah-mudahan kalau sekarang udah pada tahu ilmunya bisa diterapkan tuh. Amin. Dan ilmu yang didapat AA saat ini bisa di transfer juga ke teman-teman yang lain Iya. gitu ya. Oke, mungkin itu saja, silahkan ditutup oleh Pak Cecep. Kalau dari tadi gue baca aja nih. ya. Baik, alhamdulillah penyuluhan kita hari ini sudah selesai. Kami dari mahasiswa Universitas Paratehan izin pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.